melakukan berbagai perbaikan agar supaya lag dari rilis indikator ini bisa lebih cepat dari yang dilakukan sekarang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum masuk ke masing-masing indikator, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan bagaimana perubahan mobilitas penduduk selama Januari tahun 2022, ya, kalau dibandingkan dalam kondisi normal maupun dibandingkan pada bulan Desember tahun 2021. Bapak Ibu kalau melihat grafik ini, kalau angkanya positif itu menunjukkan bahwa aktivitas di berbagai tempat itu sudah menunjukkan perbaikan atau melebihi dari kondisi normal. Sebaliknya kalau angka yang menunjukkan negatif, itu artinya mobilitas penduduk di berbagai tempat belum pulih kepada kondisi normal dan kondisinya lebih rendah dari kondisi normal. Nah, yang warna hitam itu adalah mobilitas penduduk pada bulan Januari, ya. Ini kalau dilihat angkanya untuk mobilitas di tempat perdagangan, retail dan rekreasi, ya kalau kita lihat angkanya positif 7,15, hal ini berarti kalau dibandingkan dengan kondisi normal, kondisi tahun 2020 di bulan Januari Februari kondisinya lebih baik, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi bulan Desember, angkanya turun yang menunjukkan mobilitasnya turun pada tempat perdagangan, retail dan rekreasi. Demikian dan seterusnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara umum bahwa di Januari ini ada perlambatan ya dibanding bulan Desember, baik di tempat kebutuhan sehari-hari, kemudian di tempat taman ada sedikit peningkatan, di tempat transit juga ada perlambatan, juga di tempat kerja ada perbaikan, sementara aktivitas di rumah di bulan Januari ini semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan COVID di bulan Januari yang tadi saya sampaikan, kecenderungan kasus hariannya semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian, mobilitas ini tentu saja akan berpengaruh kepada indikator-indikator yang akan saya sampaikan khususnya pada bulan Januari ya maupun juga di bulan Desember. Baik, saya mulai dari indikator yang pertama mengenai inflasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan harga berbagai komoditas di bulan Januari ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kalau dilihat berdasarkan hasil survei BPS di 90 kota, jadi BPS setiap bulan melakukan survei di 90 kota, pada bulan Januari tahun 2022 ini terjadi inflasi sebesar 0,56%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen ya dari 107,66 pada Desember 2021 menjadi 108,26 pada Januari tahun 2022 ya. Jadi pada bulan Januari ini terjadi inflasi sebesar 0,56%. Karena ini bulan Januari, Bapak Ibu sekalian, maka inflasi tahun kalender itu sama dengan inflasi bulanan, ya, yaitu sebesar 0,56%. Ya, sementara inflasi tahun ke tahunnya atau year on year-nya itu sebesar 2,18%. Ya. Ini adalah inflasi bulan Januari, baik bulan Januari, bulan ke bulan maupun year on year-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati dari 90 kota yang di survei BPS gitu ya, perkembangan harganya, ini ada 85 kota yang mengalami inflasi. Ya. Tertinggi kalau kita lihat kotanya itu ada di Sibolga. Di Sibolga itu terjadi inflasi sebesar 1,53%. Sedangkan terendahnya ada di Manokwari, ya. Di Manokwari terjadi inflasi sebesar 0,02%. Kalau kita lihat penyebab inflasi di Sibolga, ini disebabkan karena adanya inflasi atau andil dari kenaikan harga pada ayam ras, ya, di mana ayam ras ini memberikan andil inflasi di Sibolga itu sebesar 0,16%. Kemudian diikuti ikan serai dengan andil 0,16%, dan kemudian juga diikuti oleh ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, di mana memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,14%. Gitu.
Ini adalah komoditas yang penyumbang inflasi di Sibolga. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, dari 90 kota yang kita hitung inflasinya, tadi saya katakan ada 5 kota yang mengalami deflasi. Deflasi tertinggi itu ada di kota Mobagu. Ya, kota Mobagu itu terjadi deflasi 0,66%. Ya. Kemudian deflasi terendah itu ada di Jayapura. Ya. Di Jayapura mengalami deflasi 0,04%. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penyebab deflasi yang tinggi di kota Mobagu, itu disebabkan karena adanya andil deflasi pada komoditas ikan cikalang yang diawetkan, andilnya 0,30%, ya. Kemudian cabai rawit memberikan andil deflasi di kota Mobagu 0,28%. Kemudian yang terakhir, ya, yang juga cukup tinggi andilnya adalah berasal dari ikan cakalang atau ikan sisik, ya, di mana memberikan andil sebesar 0,18%. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai gambaran umum terkait dengan inflasi di bulan Januari, ya, baik yang mengalami inflasi maupun yang deflasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ke depan seperti biasa nanti juga akan ditampilkan bagaimana inflasi, perkembangan inflasi secara bulanan, baik secara month-to-month maupun secara Y-on-Y. Karena ini masih bulan Januari, ya kita hanya bisa melihat satu titik, ya yang warna merah itu adalah gambaran inflasi baik secara month-to-month maupun inflasi secara year-on-year. Ya kalau kita bandingkan grafik ini, secara month-to-month inflasi di bulan Januari ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, begitu juga secara year-on-year, ya inflasi di bulan Januari ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari di tahun 2021. Ya. Kalau kita lihat series panjangnya, Bapak Ibu sekalian, inflasi Januari tahun 2022 ya secara year-on-year yang sebesar 2,18%. Ini merupakan angka tertinggi sejak Mei tahun 2020, ya, di mana saat itu terjadi inflasi sebesar 2,19%. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan menyampaikan juga bagaimana ya andil inflasi kalau dilihat menurut kelompok pengeluaran. Ya, saya akan membacakan saja beberapa yang memberikan andil besar. Kalau dilihat dari grafik ini, menurut kelompok pengeluaran, andil yang cukup besar terhadap inflasi bulan Januari, ya, yang pertama itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ya, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,30, ya, 0,30 di bulan Januari, atau terjadi inflasi sebesar 1,17%, gitu ya. Kemudian diikuti oleh kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ya, di mana pada kelompok ini memberikan andil inflasi pada bulan Januari sebesar 0,10, ya. Dan ketiga yang cukup besar juga itu berasal dari kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, di mana kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi di bulan Januari sebesar 0,01%, gitu ya. Ini adalah 3 kelompok pengeluaran yang mendominasi atau memberikan andil terhadap inflasi yang cukup besar di bulan Januari tahun 2022. Ya. Saya akan masuk satu persatu menurut kelompok supaya nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan gambaran kira-kira masing-masing kelompok itu andil terbesarnya berasal dari komunitas mana, begitu ya. Yang pertama, saya akan menguraikan dulu untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ya, yang tadi saya katakan memberikan andil terhadap inflasi bulan Januari sebesar 0,30 dan terjadi inflasi sebesar 1,17%. Ini kalau lihat komoditas penyumbang yang terbesar itu berasal dari daging ayam ras. Ya, daging ayam ras itu memberikan andil sebesar 0,07%. Kemudian diikuti ikan segar, andilnya sebesar 0,06%. Kemudian juga beras
beras juga memberikan andil sebesar 0,03%. Gitu ya. Jadi untuk makanan, minuman, dan tembakau ada 3 komoditas yang memberikan andil cukup besar, yaitu daging ayam ras, ikan segar, dan beras. Gitu ya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pada kelompok pengeluaran yang kedua, yaitu kelompok perumahan, air listrik, ya, dan bahan bakar rumah tangga, ini kalau dilihat andil terbesar terhadap inflasi Januari ini berasal dari bahan bakar rumah tangga, ya, di mana bahan bakar rumah tangga ini memberikan andil terhadap inflasi di bulan Januari sebesar 0,06%. Ya. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga pada LPG non-subsidi. Gitu ya. Kelompok yang ketiga, yang juga andilnya cukup besar adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga. Ya. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan harga sabun deterjen, ya, yang cair maupun upah asisten rumah tangga, ya, di mana keduanya ini memberikan andil terhadap inflasi di bulan Januari sebesar 0,01% gitu ya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di tabel ini ada kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, ya, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ya, di mana di bulan Januari ini terjadi memberikan yang menahan inflasi karena Ya, dan demikian tadi kita sudah menyaksikan secara langsung rilis dari Badan Pusat Statistik terkait dengan inflasi pada bulan Januari 2022 sebesar 0,56%, sedikit lebih tinggi dibandingkan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia sebesar 0,54%. Dan tadi penyumbang tertinggi atau kontributor terbesarnya adalah di sektor makanan, minuman, dan juga tembakau, kemudian diikuti dengan pakaian dan juga alas kaki, kemudian baru perumahan, air listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga. Dan untuk membahas terkait dengan rilis inflasi bulan Januari 2022 lebih jauh lagi, kami telah terhubung bersama dengan David Sumual selaku Chief Ekonomis dari Bank BCA. Selamat siang, Pak David. Selamat siang. Ya, Pak David, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan rilis dari data inflasi tadi? Hal-hal apa saja yang perlu dicermati begitu atas hasil data inflasi sepanjang bulan Januari 2022 ini, Mas David? Ya, sebenarnya sesuai ekspektasi ya, hanya mungkin selisih 0,0 sekian ya. Kita lihat memang inflasi di bulan Januari ini masih cukup tinggi ya. Dan ini melanjutkan inflasi yang bulan Desember yang juga relatif tinggi. Biasanya memang di awal tahun itu inflasi sekitar 0,2-0,3% ya dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi kita lihat di 2022 ini lebih dari 0,5%. Nah, ini memang perlu diwaspadai karena kita perhatikan beberapa bahan makanan, termasuk juga beras, daging ayam, telur, ya, dan sempat juga di awal tahun minyak goreng ya, walaupun sekarang sudah mereda harganya akibat juga beberapa kali dilakukan operasi pasar. Ya. Dan ini mungkin masih akan berlanjut ya di kuartal 1 ini, terutama bahan makanan dan proses food mungkin juga masih akan ada kenaikan. Oke, Mas David, tadi Anda katakan bahwa tampaknya cukup tinggi ya untuk membuka tahun 2022 ini. Nah, kemudian dengan angka-angka yang tadi 0,56% di bulan Januari 2022, apakah ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan moneter ini juga harusnya semakin diperketat begitu dengan menaikkan suku bunga acuan di sepanjang tahun 2022 ini? Ya, kelihatannya demand-nya sudah mulai meningkat ya. Ini tercermin dengan peningkatan dari inflasi inti juga ya. Artinya mobilitas masyarakat yang semakin baik, confidence masyarakat yang semakin baik, ini mendorong juga permintaan barang tahan lama ya, terutama kebutuhan sekunder dan tersier ya. Dan mungkin kita lihat saja bagaimana perkembangannya terutama di kuartal 1, kuartal 2 ini, apakah inflasi masih cenderung elevated. Kalau kita lihat banyak negara-negara lain di emerging market maupun developed market ini memang inflasi relatif tinggi. Itu kenapa banyak bank sentral yang bahkan sudah mulai menaikkan suku bunga atau merencanakan kenaikan suku bunga. Seperti Fed, ini juga kan rencananya akan menaikkan suku bunga paling cepat ini di bulan Maret ya. Nah, mungkin otoritas moneter juga seiring dengan tekanan inflasi yang semakin meningkat bisa saja mempertimbangkan hal yang sama. Ya, kalau kita perhatikan memang
kebijakan moneter banyak negara itu memang cenderung mengetat ya mulai awal 2022 ini. Oke, kemudian di level-level berapa persen begitu untuk inflasinya sendiri yang harus diwaspadai oleh masyarakat untuk persiapan ya jika nanti Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan? Ya kalau dari sisi inflasi kita memproyeksikan mungkin akan di batas atas ya untuk tahun ini. Memang proyeksinya kan 3% plus minus 1 ya menurut Bank Indonesia. Mungkin ini akan lebih tinggi dari tahun lalu yang memang di bawah 2%. Nah, ini terjadi memang cukup wajar karena memang permintaan ya secara agregat itu mulai menguat, pertumbuhan kredit juga mulai menguat, harga barang inputnya sebenarnya sejak akhir tahun lalu sudah mulai meningkat ya. Jadi kalau kita lihat producer price index maupun juga wholesale price index terutama untuk barang import itu bahkan untuk WPI import itu sudah double digit ya. Jadi memang wajar kalau memang harga di tingkatan konsumennya mulai meningkat ya. Mudah-mudahan ini harga energi terutama untuk minyak ya ini masih bisa relatif bertahan di level sekarang sehingga tidak perlu ada penyesuaian harga BBM ke depan karena memang pengaruhnya cukup signifikan ya kalau ada perubahan harga BBM terhadap angka inflasi kita. Oke, apakah Anda melihat juga begitu bahwa inflasi di bulan Januari yang cukup tinggi ini ketimbang Januari pada tahun-tahun sebelumnya ini juga ada imbas dari kenaikan harga energi dunia yang juga tengah signifikan, Mas David? Ya harga energi memang sejak akhir tahun lalu mulai meningkat ya seiring dengan mulai terjadinya pemulihan, mobilitas semakin baik, otomatis juga permintaan akan harga energi meningkat. Ya, terutama juga kita lihat akibat permintaan global yang meningkat, banyak pabrik-pabrik di China yang mulai running lagi dan mereka memerlukan energi sehingga banyak PLTU-nya yang terutama untuk batu bara ya itu kembali dibuka ya. Energi substitusi yang lain seperti minyak ini juga meningkat harganya, gas, minyak, batu bara dan juga komoditas energi lainnya. Jadi saya pikir untuk sementara ini mungkin levelnya di semester 1 ini masih akan cukup tinggi ya untuk harga energi karena memang tadi seiring dengan pemulihan global, mobilitas semakin baik dan beberapa negara juga sudah menurunkan ya level kewaspadaannya soal COVID-19 ya. Jadi memang mereka beberapa negara seperti Inggris, Irlandia juga kan sudah menyatakan endemi. Artinya ini ke depan mobilitas akan semakin meningkat dan ini tentu akan ada dampak ya ke ke permintaan energi terutama nanti juga ikutannya ke inflasi. Oke. Nah, tadi berbicara terkait dengan COVID-19, begitu kita ketahui bahwa kasus aktif dari Omikron juga terus bertambah. Apakah ini juga menjadi ancaman untuk pertumbuhan ekonomi kita? Dan di pekan depan juga akan dilakukan rilis ya untuk PDB di sepanjang tahun 2021. Nah, ini prediksi Anda seperti apa? Ya mudah-mudahan ini kasusnya tidak meningkat terlalu drastis dan yang paling penting memang bed occupancy rate-nya ya. Jadi BOR-nya ini tetap stabil ya, tidak setinggi waktu Delta misalnya. Walaupun kasus meningkat, fatality-nya kita harapkan tetap rendah dan bed occupancy rate-nya tetap rendah. Nah artinya harapannya sih tidak ada kenaikan level PPKM seperti Delta ya tahun lalu yang sampai level 4, artinya banyak kegiatan perkantoran, kegiatan masyarakat maupun ekonomi lainnya yang akan terhambat. Dan itu tentu akan mengganggu proyeksi pertumbuhan di kuartal 1 ini. Nah, untuk kuartal 1 sendiri kita memperkirakan memang kelihatannya karena faktor low base juga kita bisa mengarah ke 5% ya pertumbuhan di kuartal 1 terutama ditopang oleh sektor konsumsinya memang mulai bergairah ya. Di pembelian barang tahan lama tadi saya katakan termasuk barang-barang sekunder maupun tersier ini mulai meningkat. Ini sebenarnya berita baik. Nah, harapannya dari sisi Omikron ini bisa dikendalikan dan tidak perlu kita melakukan tindakan drastis seperti yang kita lakukan tahun lalu. Oke, kalau untuk prediksi di sepanjang tahun 2021 akan berada di berapa persen untuk PDB kita, Mas David? Dan mungkin terakhir juga langkah-langkah ataupun juga kebijakan-kebijakan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga otoritas moneter di tengah tahun 2022 yang penuh ketidakpastian juga begitu ya, penuh tantangan juga seperti apa?
Ya, menurut perkiraan kami untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa mengarah ke 5,2% baseline forecast kami ya. Dan tentunya ini bisa berubah seiring dengan perkembangan ekonomi global sendiri maupun juga realisasi, terutama yang kita harapkan investasi mulai meningkat ya setelah 2 tahun terakhir ini juga banyak yang menunda untuk melakukan investasi ataupun peningkatan kapasitas. Nah, ini kita harapkan tahun ini lebih bergairah, itu satu. Yang kedua, kita berharap dari sisi ekspor masih cukup baik ya. Jadi kita perkirakan harga komoditas juga masih relatif tinggi seiring dengan pemulihan global. Dan di sisi lain sektor konsumsinya yang paling penting karena ini dominan ya dalam ekonomi kita kan sekitar 60% memang ditopang oleh sektor konsumsi dan berharap Omikronnya bisa dikendalikan sehingga kita tidak perlu melakukan pengetatan seperti kuartal 3 tahun lalu. Nah, kalau misalnya ini memang ada peningkatan kasus dan bed occupancy rate-nya meninggi, nah ini yang mungkin skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi ya. Tapi sejauh ini saya masih cukup optimis, pertumbuhan masih bisa mengarah ke 5,2% bahkan lebih.